Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Imam Syafi'i alias Supar, pimpinan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Sugihan, Kecamatan Kampak. Meski tidak mengakui perbuatannya, terdakwa terbukti bersalah dalam kasus persetubuhan terhadap santriwatinya hingga melahirkan bayi laki-laki. Putusan dibacakan dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra Kamis 27 Februari 2025 dan dipimpin Ketua Majelis Hakim Dian Nur Pratiwi. Selain hukuman penjara, terdakwa juga dijatuhi denda 200 juta subsidiar 6 bulan kurungan dan wajib membayar restitusi sebesar 106.541.500 kepada korban. Majelis Hakim telah memutuskan terdakwa Imam Syafi'i terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua dengan unsur paksaan. Juru bicara PN Trenggalek Rifan Timbul Hamonangan Tambunan menjelaskan selain hukuman penjara, terdakwa wajib membayar restitusi dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam batas waktu tersebut terdakwa tidak membayar restitusi, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa. Jika hasil lelang tidak mencukupi, terdakwa akan menjalani tambahan hukuman penjara selama 1 tahun. Nah, jadi Majelis Hakim hari ini sudah menjatuhkan putusan. Jadi dari putusan yang sudah dibacakan oleh majelis, terdakwa atas nama Imam Syafi'i ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana di sini disebut dakwaan alternatif kedua. Jadi ada paksaan di sana dan dijatuhi pidana penjara di sini selama 14 tahun dan denda sejumlah 200 juta subsidiar kurungan selama 6 bulan kalau misalnya denda itu tidak dibayarkan. Majelis juga dalam putusannya menjatuhkan pembayaran restitusi kepada terdakwa sejumlah 106.541.500 rupiah, yang mana restitusi ini wajib dibayarkan oleh terdakwa 30 hari setelah putusannya berkekuatan hukum tetap. Nah, ini kan masih ada upaya hukum, ada banding, kasasi. Nanti kalau misalkan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, baru nanti restitusi ini akan dilaksanakan, dan ketika nanti tidak dibayar oleh terdakwa ada konsekuensinya. Konsekuensinya di sini sudah disebutkan oleh majelis, harta benda terdakwa nanti akan disita dan dilelang oleh jaksa. Vonis ini mempertimbangkan beberapa faktor memberatkan, diantaranya dampak sosial yang meresahkan, mencoreng lembaga pendidikan agama, serta penderitaan korban. Sementara itu, satu-satunya faktor yang meringankan adalah terdakwa belum memiliki catatan kriminal sebelumnya. Meski begitu, putusan restitusi lebih rendah dari tuntutan jaksa yang awalnya mencapai 247 juta. Hal ini dipertimbangkan dari aspek ekonomi terdakwa. Vonis ini masih berpotensi berubah jika terdakwa mengajukan upaya hukum banding. Namun keputusan ini menjadi peringatan bahwa hukum tetap ditegakkan bagi siapapun yang melanggar.